Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Salam. Warta Jemaat GKI Pahlawan Minggu 15 November 2020. Yang pertama, berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Heri Mulyanto, suami Ibu Yosina, dalam usia 61 tahun pada hari Kamis 12 November 2020. Alamat duka Dusun Geger, Kecamatan Tegalrejo, Magelang. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 12 di pemakaman Giriloyo, Magelang. Kiranya berkat penghiburan menyertai keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, Bidstone penghiburan kepada segenap anggota Jemaat GKI Pahlawan bahwa setiap hari Selasa diadakan acara pemahaman Alkitab. Khusus hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 5 sore diganti menjadi acara Bidstone penghiburan di rumah keluarga almarhum Bapak Heri Mulyanto atau Ibu Yosina, alamat Dusun Geger, Kecamatan Tegalrejo. Bagi yang akan hadir dalam acara Bidstone penghiburan, dihimbau tetap memenuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker. Demikian untuk menjadikan perhatian segenap anggota jemaat. Yang ketiga, pendaftaran baptis anak. Diberitahukan kepada segenap anggota Jemaat GKI Pahlawan dan simpatisan bahwa telah dibuka pendaftaran baptis kudus anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra atau putrinya, dimohon segera menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir di kantor gereja. Pendaftaran paling lambat tanggal 29 November 2020. Adapun baptisan kudus anak akan dilaksanakan dalam kebaktian Natal pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 7.30. Demikian untuk menjadikan perhatian segenap anggota Jemaat GKI Pahlawan dan simpatisan. Yang keempat, pemberitahuan. Diberitahukan kepada segenap anggota Jemaat GKI Pahlawan Magelang bahwa pada saat ini masih dalam masa pencegahan penyebaran COVID-19. Maka dalam kebaktian ini dimohon segenap anggota jemaat dan simpatisan memenuhi protokol kesehatan, dan kebaktian hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pukul 7.30. Demikian untuk menjadikan perhatian segenap anggota jemaat. Demikian warta lisan. Warta selengkapnya dapat saudara baca dalam warta jemaat yang sudah dikirim melalui grup WA GKI Pahlawan Magelang. Selamat datang dan selamat beribadah bersama. Kami sampaikan kepada para tamu, terlebih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, atas nama segenap Jemaat GKI Pahlawan Magelang mengucapkan terima kasih untuk kunjungannya. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat hening selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sadar bahwa Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Ia berkarya untuk menyelamatkan kita dan seluruh dunia ini. Dalam karyanya itu, Tuhan juga melibatkan kita dan menjadikan kita alatnya untuk keselamatan dunia ini. Melalui ibadah ini, kita akan diajak untuk mengingat kembali panggilan dan pengutusan Tuhan untuk menjadi kawan sekerjanya. Marilah dengan berdiri kita memuji Dia. Allah yang agung maha esa.
Sumpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Hai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabul latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Kebaktian ini terjadi oleh karena pertolongan yang datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita sadar bahwa setiap hari, setiap saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dia menyatakan berkat-Nya, pertolongannya, pemeliharaannya yang luar biasa. Demikian juga jikalau kita ada pada pagi hari ini yang bersama-sama datang untuk berbakti kepada-Nya, hanya oleh karena kekuatan dari Tuhan, maka kita mampu untuk melakukannya. Karena itu saudara-saudara, kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan syukur kita bisa kita nyatakan dengan menyerahkan kehidupan kita untuk menjadi alat Tuhan. Saudara, gereja bukanlah apa, tetapi gereja adalah siapa. Gereja adalah aku dan engkau, insan berdosa yang telah dipanggil Tuhan dari kegelapan menuju terang-Nya yang ajaib. Sebagai umat Tuhan, kita masing-masing dipanggil juga dan diutus untuk bekerja bagi Tuhan dengan menyatakan kasih Tuhan yang ajaib dan melakukan apa yang adil dan benar. Ada talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya talenta itu dikembangkan dan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 menyatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Kita semua dipanggil untuk terus melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Amin. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah dengan jujur dan terbuka kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan meminta pengampunan kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami, orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang telah menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Bahkan untuk menyatakan kasih-Mu itu Engkau harus mati di atas kayu salib. Betapa kami harus bersyukur kepada Tuhan dan menyatakan rasa syukur kami dengan menjalani kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Tetapi kami datang untuk mengaku bahwa justru di tengah-tengah kasih yang Tuhan berikan kepada kami, kehidupan kami tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan apa yang Tuhan kehendaki yang kami lakukan dalam hidup kami, tetapi apa yang menjadi keinginan hati kami sendiri. Kehidupan kami telah menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sudah berdosa kepadamu. Inilah kami yang datang kepada Tuhan sekarang ini dengan penyesalan kami. Inilah kami ya Tuhan, orang-orang yang berdosa, yang memohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Pulihkanlah kembali kehidupan kami.
Biarlah kami sekarang boleh merasakan kembali anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Dan kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah seluruh hidup kami menjadi ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami supaya kami boleh menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dengan baik, dengan jelas. Seluruh kehidupan kami, hati, pikiran, perbuatan, biarlah semua diperbaharui oleh firman Tuhan ini. Ajar kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kami arahkan hati dan pendengaran kami kepadamu. Berfirmanlah, kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab Tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sesudah demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan soal pelayanan, maka pernah ada seseorang bertanya kepada saya soal pelayanan itu. Dia bertanya seperti ini, Pak, pelayanan itu harus atau tidak? Melayani Tuhan itu harus atau tidak? Begitu dia bertanya kepada saya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya balik bertanya dulu kepada dia. Kenapa kok bertanya seperti itu? Karena orang ini sebetulnya sudah terlibat dalam pelbagai kegiatan pelayanan di gereja. Kenapa kok bertanya seperti itu? Maka dia menjawab seperti ini. Kalau pelayanan itu harus, ya mau bagaimana lagi? Harus melayani. Tetapi kalau pelayanan itu tidak harus, artinya pelayanan itu adalah sebuah pilihan. Orang boleh memilih ya melayani atau tidak. Maka milihnya ya tidak. Karena dalam kenyataannya pelayanan itu kok susah. Pelayanan itu berat. Banyak masalahnya, katanya seperti itu. Secara baru kemudian saya menjawab dan mencoba untuk menjelaskan apa sih arti pelayanan itu. Secara kata pelayanan atau kata melayani kan dari kata layan, dan orangnya disebut sebagai pelayan. Padanan dari kata pelayanan itu adalah hamba. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita, itu diberi identitas yang baru oleh Tuhan. Salah satunya adalah bahwa kita ini adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Kita ini pelayan Tuhan. Jadi yang disebut sebagai hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta, bukan cuma orang-orang tertentu yang memang mendapatkan tanggung jawab untuk melayani, tetapi setiap orang yang mengaku dirinya Kristen, pengikut Kristus, dia itu adalah hamba. Ini status. Kita ini semua adalah hamba Tuhan. Kemudian saya menjelaskan yang kedua. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan menemukan ada banyak sekali kata pelayanan. Dan ternyata sebagian kata pelayanan yang tertulis di dalam Alkitab itu dipakai bentuk kalimat perintah. Kalimat perintah. Artinya Tuhan memberi perintah kepada siapa? Kepada kita orang yang percaya kepadanya. Dan dengan status kita sebagai seorang hamba, hambanya Tuhan, maka kalau Tuhan sebagai Tuhan kita itu memberi perintah, tidak ada kata lain selain ya, selain kita mengatakan siap. Karena tidak ada yang namanya seorang hamba itu menolak perintah dari tuannya. Jadi berarti saudara, kalau Tuhan
memberi kepada kita perintah untuk melayani, seharusnya kita melayani. Kemudian yang ketiga, saya menjelaskan bahwa kalau kita melayani, itu berarti kita adalah orang-orang yang terpilih dari sekian banyak orang. Kalau kita melayani, berarti kita adalah orang-orang yang dikasih kepercayaan. Kita dipercaya. Nah, kalau kita dipercaya, kita dipilih, bukankah itu sebuah keistimewaan ada pada diri kita? Dan karena itu seharusnya ketika orang melayani, dia harus melakukannya dengan sukacita, dengan rasa syukur, karena kita mendapatkan keistimewaan seperti itu. Saudara, inilah yang saya jelaskan kepada orang yang bertanya kepada saya itu. Nah, kita bisa belajar sesuatu dari orang yang bertanya kepada saya ini. Saudara, kita harusnya sadar, saudara, bahwa panggilan untuk melayani itu adalah sebuah tanggung jawab, sebuah keharusan. Yang namanya orang Kristen ini harus melayani. Melayani itu bukan pilihan. Melayani itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena itu, saudara, ketika kita melayani, seharusnya kita melakukannya dengan benar. Tapi sayangnya, saudara, tidak semua orang melayani dengan sungguh. Tidak semua orang yang mendapatkan kepercayaan melakukan tugasnya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan penuh rasa syukur. Dalam kenyataannya, saudara, kita menemukan ada orang yang ketika diajak untuk melayani menolak. Saya tidak bisa, saya tidak ada waktu, saya tidak sempat, dan lain sebagainya. Ketika ada orang melayani, dia tidak betul-betul menyadari apa arti dari pelayanan itu. Ketika orang melayani, dia tidak betul-betul menempatkan dirinya sebagai pelayan, sebagai hamba. Ada orang yang melayani itu karena terpaksa, bukan karena ditugasi, karena terjadwal, dan lain sebagainya. Ada orang yang melayani dengan beban yang berat rasanya. Ketika dia harus melayani, tidak ada sukacita. Kalau kita melakukannya seperti ini, saudara, memang menjadi pertanyaan adalah, sadarkah kita bahwa kita ini adalah hamba Tuhan? Kalau tidak ada sukacita ketika kita melayani karena terpaksa, maka yang terjadi adalah pelayanan itu akan dirasakan sebagai sebuah beban. Pelayanan itu akan membuat kita rasanya berat untuk melakukannya. Kita akan malas. Ada tantangan, ada persoalan. Sedikit saja kita mungkin sudah memilih untuk mundur. Pada beberapa orang, rasanya kalau bisa selesai dari tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya kok lega gitu ya. Wah, saya sebentar lagi sudah selesai jadi majelis, selesai jadi pengurus, rasanya lega kalau bisa lepas dari itu. Saudara, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dapat kepercayaan dari Tuhan. Kita ini istimewa, kita ini dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia. Mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca. Matius pasal 25 ini. Secara di sini ada sebuah perumpamaan, sebuah cerita yang kita kenal dengan baik. Dan perumpamaan ini mengatakan kerajaan sorga itu seperti. Jadi perumpamaan ini bercerita tentang kerajaan sorga. Kalau orang berbicara tentang kerajaan sorga, ini bicara tentang keselamatan. Jadi ini serius ini, cerita ini gitu. Setelah dikisahkan di situ ada seorang tuan
yang akan pergi ke luar negeri katanya. Nah, tuan ini punya 3 hamba. Dipanggillah hamba-hambanya itu. Lalu dikatakan kepada mereka, jelas sekali ditulis di situ, dipercayakan hartanya. Jadi hamba pada waktu itu, saudara, itu biasanya kalau dia bekerja dia tidak dapat upah. Karena seorang hamba itu adalah seseorang yang dia itu sudah dibeli, karena dia dijual dan kemudian dia dibeli. Kalau dia bekerja pada majikan, dia tidak dapat upah. Kesejahteraan hidupnya hanyalah kalau dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa tidur, cuma itu, dia tidak dapat upah. Lalu dikatakan dia dikasih kepercayaan dengan diberikan talenta. Talenta itu sebuah nilai uang yang sangat besar sekali. Jadi hamba-hambanya itu dikasih kepercayaan, dikasih talenta. Dan dikatakan di sini mempercayakan hartanya. Berarti talenta itu bukan milik dari hamba-hamba itu. Talenta itu milik dari tuannya, tapi dipercayakan kepada hamba. Ingat saudara, kalau kita punya talenta dalam hidup kita, itu bukan milik kita. Itu miliknya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Maka dari 3 hamba itu masing-masing dapat, yang satu dikasih 5 talenta, yang satu lagi dikasih 2, yang satu lagi dikasih 1. Bukannya tidak adil, tetapi dikatakan di sini sesuai dengan kesanggupannya. Kalau orang sanggupnya cuma 1, dia dikasih 5, dia tidak akan bisa mengerjakan apa-apa. Sebaliknya kalau dia sanggupnya 5, cuma dikasih 1, terlalu ringan untuk dia mengerjakan tugas itu. Dikasih sesuai dengan kesanggupannya. Sesudah itu dikatakan tuannya pergi. Apa yang dilakukan oleh ketiga hamba ini kemudian responnya tidak sama rupanya. Yang dapat 5 dikatakan dia pergi, uang itu diusahakan, dikembangkan oleh dia, dan ternyata dia dapat untung laba 5 talenta. Yang 2 juga sama, dia pergi, diusahakan, dikembangkan, untung juga dapat 2 talenta. Yang 1 responnya tidak sama dengan 2 yang lain. Dikatakan segera loh. Segera sesudah dia menerima talenta itu, dia gali lubang, lalu uangnya itu disembunyikan, ditimbun. Tidak dipakai, tidak dikembangkan, tidak diusahakan. Maka pulanglah tuannya itu. Dan ketika tuannya pulang dikatakan dia mengadakan perhitungan. Dia minta tanggung jawab kepada hamba-hamba yang sudah dikasih kepercayaan itu. Datang yang 5. Dia bilang, aku dikasih 5. Ini aku kembangkan, aku dapat 5. Serahkan kepada tuannya. Tuannya bilang apa? Hai hambaku yang baik dan setia. Kau sudah setia dalam perkara kecil, dikasih tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Artinya dia mendapatkan balasan yang setimpal dengan usaha dia. Dia menikmati kebahagiaan bersama dengan tuannya. Yang dapat 2 juga sama. Diserahkan, dapat untung 2, tuannya bilang hamba yang baik dan setia. Kasih juga tanggung jawab dalam perkara yang besar, dan dia juga masuk dan turut dalam kebahagiaan tuannya. Datang hamba yang dapat 1. Dia memberikan laporan, sekaligus dia menuduh, mengatakan sesuatu yang buruk tentang tuannya. Engkau adalah manusia yang kejam, yang mengambil dari tempat di mana engkau tidak menanam. Ini yang aku kembalikan kepadamu. Saudara, masalahnya itu bukan karena dia tidak mendapatkan keuntungan, dikasih 1 tidak dapat 1, itu bukan. Tapi masalahnya dia adalah jahat dan malas. Talenta yang ada padanya itu disembunyikan.
Makanya dia dikatakan bukan hamba yang tidak berhasil, tapi disebut sebagai yang jahat dan malas. Maka talenta yang ada padanya diambil dan diberikan kepada orang yang punya. Dan hasilnya apa yang dia dapat? Dikatakan, campakkanlah dia ke dalam tempat yang gelap, ada ratapan dan kertak gigi di sana. Dia mendapatkan hukuman karena dia hamba yang tidak taat. Saudara, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar. Ini sebuah peringatan untuk kita. Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga. Dia pergi dan dia sudah mengatakan, berjanji satu saat dia akan datang kembali. Dan Alkitab mengatakan tidak terduga kapan dia datang. Kepada kita sudah dikasih kepercayaan, sudah dikasih talenta. Dan nanti kalau Tuhan datang kembali, dia akan mengadakan perhitungan. Dia akan minta tanggung jawab kita. Aku sudah memberikan talenta kepadamu. Apa tanggung jawabmu dengan talenta itu? Sudah seharusnya tanggung jawab kita adalah talenta itu dipakai. Talenta itu dikembangkan, diusahakan. Sekali lagi, ini bukan soal hasil, bukan soal laba, tapi soal kebaikan dan kesetiaan. Kalau bentuk dari tanggung jawab mengusahakan talenta itu adalah pelayanan, yang namanya pelayanan itu soal hati yang baik dan soal kesetiaan. Yang penting kita setia untuk melayani. Hasilnya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Setiap orang yang sudah memakai talentanya dengan baik, dengan setia, maka dikatakan kepadanya Tuhan berikan kebahagiaan bersama dengan tuannya. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya, saatnya nanti kalau Tuhan datang mengadakan perhitungan, maka kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Jangan jadi hamba yang dapat satu talenta itu. Sudah talentanya cuma satu, disembunyikan. Talentanya tidak dipakai. Dia tidak mau usahakan, dia tidak mau kembangkan. Malah dia menuduh majikannya sebagai orang yang jahat. Saudara, kalau kita punya talenta, dan setiap orang punya talenta, jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan, jangan ditimbun. Pakai talenta itu. Salah satu wujudnya adalah melayani. Kita bisa melayani Tuhan dengan pelbagai cara kok. Ladang pelayanan itu luas sekali. Apa saja kita bisa lakukan. Kita bisa melayani Tuhan dengan terlibat dalam pelbagai aktivitas kehidupan bergereja. Kita bisa melayani Tuhan sebagai pengurus di gereja. Kita bisa melayani Tuhan dengan kekuatan kita, dengan kesehatan kita. Kita bisa melayani Tuhan dengan uang kita juga bisa. Kita bisa melayani Tuhan juga melalui doa-doa kita. Ketika kita mendoakan pelayanan yang ada di gereja, macam-macam orang bisa layani. Yang penting adalah ada hati, ada kesungguhan, hati yang baik. Dan yang kedua, setia untuk melakukannya. Kalau saudara terlibat dalam pelayanan, itu saudara istimewa. Istimewa betul. Karena berarti saudara terpilih untuk boleh melayani. Saudara, saya ingin ceritakan sebuah pengalaman. Satu kali saya mendapat kesempatan untuk melayani
di sebuah gereja GKI di Jawa Timur. Di sana ada 2 kali kebaktian, pagi dan sore. Kebaktian pagi sekitar jam 8 pagi. 1 jam sebelum kebaktian itu dimulai, saya sudah siap di konsistori. Tapi karena masih sepi, saya keluar konsistori lalu kemudian saya jalan-jalan di sekitar gedung gereja. Tahu-tahu kira-kira jam 7:15 datang seorang ibu sudah lanjut usia. Saya tanya umurnya kira-kira 82 tahun. Jalannya agak bungkuk, dia bawa payung, payungnya ini dipakai buat teken, buat tongkat dia untuk jalan. Pakai payung. Agak bungkuk gitu. Sudah tua. Saya pikir dia mau datang ikut kebaktian, tapi ternyata tidak. Dia langsung pergi ke belakang. Di belakang itu ada ruang-ruang kelas sekolah minggu. Dia datang dan saya perhatikan dia. Setelah payungnya dia taruh, lalu kemudian dia menata kursi untuk sekolah minggu. Dia bawa pembersih itu ya, dibersihkan kursinya, meja dibersihkan. Lalu sesudah semua dia kerjakan, dia terus duduk. Saya tidak tahu dia siapa. Saya terus aktivitas tugas saya. Setelah selesai kebaktian, saya pergi lagi ke belakang dan melihat dia masih ada di ruang sekolah minggu, sedang membereskan bahan-bahan aktivitas anak-anak, dimasukkan dalam lemari dan dirapikan semua. Saya bertanya kepada salah seorang majelis yang ada di sana, ibu itu siapa? Katanya ibu itu aktivis. Dia ngajar sekolah minggu sejak dia masih muda, masih sangat muda, berarti puluhan tahun dia ngajar sekolah minggu. Dan sekarang dia sudah tidak ngajar, tetapi setiap hari minggu mesti dia datang. Dan yang dia lakukan itu ya tadi, dia beresi untuk anak-anak sekolah minggu, lalu kemudian dia bersihkan, lalu dia setelah itu cuma duduk nyambut anak-anak dan dia tidak ngajar lagi. Selesai dia beresi lagi. Itu yang lakukan setiap minggu. Setia dia lakukan. Saya bertanya sama ibu itu, umurnya berapa? 82 tahun. Kok enggak berhenti saja, saya bilang gitu ya, kok enggak mandek saja? Sudah pensiun, saya bilang gitu. Dia mengatakan begini, saudara. Selama saya masih hidup, selama saya masih kuat, saya akan terus melayani. Jelas sekali dia ngomong seperti itu. Selama saya masih hidup dan selama saya masih kuat, saya akan terus melayani. Jadi dia tidak akan pernah berhenti untuk melayani, sekalipun mungkin kecil yang dia lakukan itu ya. Saya menyaksikan seorang ibu yang begitu setia untuk melayani. Ada ndak itu pada kita? Ketika kita dipanggil sebagai hamba-hamba Tuhan, kita ini baik atau tidak, setia atau tidak? Mengapa gereja sangat sulit sekali untuk mencari orang-orang yang mau melayani? Karena respon yang banyak diterima adalah penolakan. Tidak, saya tidak mau. Saudara, ayo kita melayani. Kalau jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang setia. Jadilah hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Karena apa? Ketika kita melayani, itu adalah anugerah, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta itu jangan disembunyikan. Talenta itu harus dikembangkan dan diberikan kembali untuk kemuliaan Tuhan.
Saya mengajak kita semua, mari kita jadi hamba Tuhan yang setia. Jadilah hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Amin. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, ada satu hal yang ingin kami sampaikan pada saudara, bahwa telah mulai kami wartakan pada hari ini tentang pelbagai rangkaian kegiatan dalam rangka Advent dan Natal. Majelis Jemaat memang telah memutuskan rangkaian kegiatan-kegiatan Natal yang akan kita lakukan. Kita sadar dengan kondisi seperti ini memang tidak semua bisa dilaksanakan seperti biasanya yang kita lakukan. Ada hal yang khusus yang salah satunya yang mau kita lakukan adalah kebaktian Natal. Tanggal 25 pagi itu tetap dilakukan. Dan majelis dengan mempertimbangkan harapan dan juga situasi, maka majelis memutuskan untuk menyelenggarakan sakramen untuk baptis anak. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, maka walaupun terbatas kita akan tetap melaksanakan sakramen baptis anak pada hari Natal nanti. Karena itu bagi para orang tua atau wali yang ingin membaptiskan anak-anaknya, silahkan untuk mendaftar. Karena setelah pendaftaran ini perlu dilakukan percakapan gerejawi dengan orang tua. Mohon segera bisa mendaftar supaya kita juga bisa melihat respon dari para orang tua atau wali yang akan membaptiskan anak-anak mereka. Yang kedua, perayaan Natal yang biasanya kita lakukan tanggal 25 sore juga sudah diputuskan untuk tidak diselenggarakan pada ini secara langsung, karena akan bisa menghimpun banyak orang. Harapan majelis adalah perayaan Natal ini tetap bisa dilakukan di tempat masing-masing itu ya, di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, sehingga kita tetap bisa menghayati Natal dalam segala keterbatasan kita. Demikian saudara, untuk hal-hal yang lain saudara bisa memperhatikannya lewat warta yang kami sampaikan. Demikian, sekarang mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan kepada kami Tuhan sudah memberikan anugerah Tuhan, mempercayakan apa yang menjadi milik Tuhan kepada kami. Ada talenta yang Tuhan sudah berikan, dan Engkau menghendaki supaya kami mengusahakan, mengembangkan, memakai talenta itu, supaya kami boleh kembalikan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan.
Tuhan tolong supaya kami sadar dengan panggilan Tuhan ini, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercaya karena melakukan tanggung jawab kami. Karena kelak kami pun akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kehidupan kami bersama sebagai gereja Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, biarlah gereja Tuhan terus bertumbuh, gereja Tuhan terus bertambah, persekutuan, kesaksian, pelayanan boleh terus berlangsung, kehidupan jemaat terus terpelihara, iman kami terus bertumbuh, tanggung jawab kami terus kami laksanakan. Kami serahkan gerejamu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Demikian juga dengan setiap pelayan Tuhan yang ada. Apapun tantangan yang kami hadapi, biarlah kami terus boleh mempersembahkan hidup kami menjadi Allah Tuhan. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Saudara kami yang sakit, disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara kami yang lanjut usia, diberkati kehidupan mereka dengan kekuatan iman untuk terus percaya kepada Tuhan. Saudara kami yang menghadapi pelbagai pergumulan dalam hidupnya, Tuhan sumber berkat dan pertolongan untuk mereka. Saudara-saudara kami yang undur imannya, Tuhan panggil mereka supaya mereka berbalik kembali kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kesiapan kami menghayati, mengikuti pelbagai rangkaian kegiatan dalam rangka minggu-minggu Advent maupun Natal sampai tahun baru nanti. Tuhan tolong dan berkati di tengah segala keterbatasan kami, supaya kami tetap bisa menghayati semuanya, agar iman kami juga terus bertumbuh melalui semua ini. Berkati setiap orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan dan melaksanakannya. Bapa, kami berdoa untuk rencana baptis anak pada hari Natal nanti. Tuhan menolong kami supaya kami tetap terlindungi, supaya kami tetap aman, dan anak-anak kami boleh menerima tanda dari Tuhan berupa baptisan. Bapa, kami ingin berdoa untuk situasi yang masih terjadi di sekitar kami. Beberapa waktu terakhir ini kembali terjadi pertambahan orang-orang yang terkena penyakit COVID-19. Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami ya Tuhan, supaya kami boleh keluar dari situasi ini. Kami berdoa untuk yang sakit, sembuhkanlah mereka. Yang berduka cita, Tuhan, hiburkanlah mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang menjadi alat Tuhan untuk terus mengusahakan obat penangkal bagi penyakit ini. Kami berdoa untuk masyarakat kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang sadar dan bertanggung jawab untuk terus menjaga kesehatan, bukan hanya diri kami sendiri tetapi juga orang-orang di sekitar kami, supaya kehidupan kami bersama menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, berkati juga pemerintah kami dalam mengurus pelbagai persoalan bangsa dan negara yang begitu banyak. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan selanjutnya kehidupan kami di masa depan dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, apapun keberadaan kami pasrahkan kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menjadi penolong bagi kami, penolong yang setia di masa depan kami. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami ingin berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sesungguhnya terlalu banyak berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Keluarga, pekerjaan, kekuatan, kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur kepadanya. Marilah kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Mazmur 19 ayat yang 6 mengatakan, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita membawa persembahan syukur kepadanya. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami datang kembali di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat, kasih, dan sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, jika kami datang ke hadapan Engkau dengan memberikan persembahan, ini semua juga berkat yang dari Tuhan juga. Kiranya juga Tuhan mensucikan dan menguduskan persembahan kami ini. Tak lupa kami juga berdoa buat majelis yang menangani persembahan ini, kiranya Engkau juga yang akan memberikan hati yang bijaksana. Ya Bapa, inilah doa sembahyang kami yang selalu kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti
berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.